layak. Jadi perlukan ulama di atas pejabat negara. Kalau alasannya karena tidak ada yang layak, terus ulamanya. Tugas anak sebagai ulama untuk meredakan umat, untuk mendidik umat, untuk mengatur urusan umat, untuk memberikan pedoman dan motivasi kepada umat, saya serahkan pada siapa. Saya ada pondok, saya ada pengajian. Terus saya naik, saya sekarang ada meeting di Putrajaya. Pengajian ditinggalkan, umat ditinggalkan, fatwa ditinggalkan, mengarang ditinggalkan, memberikan pikir untuk masa depan, agama tertinggalkan, fokus pada masa depan, fokus pada masa depan. Tapi kita boleh, kalau pada saat kita sebagai figur yang mengarahkan begitu, maka kita akan mampu atau kita akan berpeluang untuk melahirkan generasi ya yang walaupun makan waktu oleh kuliah zaman Khalifah Harun Rasyid misalnya. Itu yang paling merubah struktur pemikiran, pola pikir Khalifah Harun Rasyid itu adalah nasihat daripada Imam Sufyan Tsauri. Semua ulama datang mengucapkan tahniah atas terpilihnya Khalifah Harun Rasyid sebagai khalifah. Semuanya, tak ada satunya terkecuali Imam Sufyan Tsauri. Sampai Imam Sufyan Tsauri yang berkenal akrab berteman baik dengan Khalifah Harun tadi itu sampai disurati, dicari oleh Khalifah Harun Rasyid dalam isi rangkaian surat, isi kandungan surat, sudah semuanya datang mengucapkan syabas, tahniah, selamat kepadaku, hanya setakat awak saja yang tidak berkenan hadir untuk mengucapkan tahniah kepadaku. Kenapa anda bersikap kasar seperti itu? Kenapa anda lasak denganku? Kenapa? Jadi yang pada akhirnya surat itu dibalas, bahkan dibalas bukan lagi dibalas secara hormat. Sebab Khalifah Harun Rasyid itu sebelumnya alim, sebelumnya ulama hadis, semuanya salah satu daripada ulama hebat. Begitu terlibat dalam politik, dah di blacklist sama Sufyan Tsauri dan juga dimuntahkan sama beliau. Surat tidak dibalas secara hormat. Di sini surat ditulis, di balik lembarannya balasannya, aku tak akan kamu, aku tak citakan kamu, aku sejak daripada kamu menjawab, aku tidak kenal lagi dengan kamu. Panjang terus nasihat. Jadi surat tadi itu sudah ditulis. Maka Budika disuruh hantarkan surat tadi itu kepada Sufyan Tsauri, pada Imam Sufyan. Tak ada yang berani. Orang tahu Imam Sufyan itu orangnya garang. Tak ada yang berani. Nak bawa surat tadi itu kepada Imam Sufyan. Akhirnya diberikan kepada Ketua Polis Negara. Mau tak mau karena atas perintah daripada Tuan Khalifah, terpaksa surat tadi harus dibawa juga. Surat itu begitu diserahkan kepada Imam Sufyan, Polis Negara pula tak kena Imam Sufyan. Tak kena. Katakan duduk alun menggodok sebelah kanan masjid. Anda masuk ke masjid situ, cari dulu yang namanya Al-Usta. Selepas sampai Al-Usta, cari yang namanya Alur Janggus. Setelah sampai Alur Janggus, cari masjid yang selepas Kelang Coca-Cola sebelah kanan. Tanyakan situ nama Imam Sufyan Tsauri. Kalau tak pun anda masuk ke masjid yang dekat situ, anda tengok semua orang yang ada di masjid itu. Kalau ada terdapat yang lain daripada yang lain, itulah dia. Lain daripada yang lain. Ibadahnya, zikirnya, khusyuknya, tawadhu'nya, tadallurnya, pakaiannya, semuanya lain daripada semuanya. Jadi ketika dilihat, tengok yang nampak beda daripada yang lain, ada salah seorang tua sedang sembahyang, maka pada saat itu tanpa salam dan kalam, surat tadi itu tak berani diserahkan dari tangan ke tangan. Surat itu dilemparkan macam tujak kepada Imam Sufyan Tsauri. Imam Tsauri pun seperti terperanjat mengira, seperti seakan-akan satu ular kubra dilemparkan. Beliau takut dengan surat itu. Apa kata beliau? Setelah surat tadi itu dibalas, aku tak nak risalah daripada seorang zalim ini terbiar di rumahku.
hantar balik surat selai kertas itu kepada dia. Tapi dikatakan isi nasihat panjang. Khalifah itu terisak-isak menangis sungguh. Jadi kata berikan, tuanku, kita orang buat tuanku jadi susah. Tuanku, terlalu mahal kalau sampai habis air mata tuanku dengan gara-gara surat lasak daripada manusia itu. Izinkan saya untuk pancung. Jadi kata Khalifah, sialan semuanya. Bahasa Arab, brengsek semuanya. Justru itu satu-satunya yang tidak mengampu kepada. Itu justru satu-satunya ulama yang bernasab karena Allah dan untuk masuk depan akhirat. Ya, waktu dan baca itu yang sehingga di zaman Khalifah Harun Rasyid ulama yang paling ramai, hafal Quran yang paling ramai, masjid yang paling banyak, dan juga dengan ahli hadis yang paling banyak di zaman beliau. Sehingga pada zaman itu atlet tidak naik. Kalau jadi penyanyi tak bakal digaji, bankrupt. Jadi pelakon bankrupt, jadi atlet bankrupt. Yang untung siapa? Banpinpun alif a fathah a ba fathah ba ta fathah ta abata abata. Gitu. Begitu lagunya macam tu kan. Fathah ba tuh. Oh ramai, yang itu aja setahun digaji 1.000 dinar emas 800.000 RM untuk budak yang baru banbinpun, tantitun, sansinsun yang baru belajar qiraati atau iqra sudah semacam itu. Kalau jadi ulama, masya Allah, ahli ibadah, ahli kebaikan, ahli akhirat, ahli surga, dimuliakan. Yang nari-nari, tari gelet kan, tari perut kan, atau juga yang belakon kan, yang konsep kan, itu tak ada nilainya, sama dengan nilai sampah saja. Ada seperti ini Pak, Khalifah Harun Rasyid. Itu kenapa kena nasihat daripada ulama. Jadi kata kalau sampai kepada peringkat yang kita sebutkan tadi itu mesti ada juga, apalagi kalau pada saat kita yang pertama atau satu-satunya di negara masih banyak sebab dia beda. Kalau untuk mendapatkan jawatan, siapa kira-kira yang siap berperang ke Afghanistan? Semuanya semua. Siapa yang mau dan bersedia untuk menjadi tentara sukarelawan? Pura-pura tak dengar. Tak ada yang nakal, senyap semuanya. Tapi siapa yang nak jadi wakil rakyat? Ramai yang kata. Jadi jangan risau. Kalau ulama tanah jangan risau, jawatan itu akan ada. Yang penting ada insan yang terdidik akidahnya, imannya, yakinnya demi untuk agama. Tapi tidak mestilah masalah tuan guru kita punya pendirian masing-masing, tapi saya juga tidak mesti harus ikut pendapat mereka punya pandangan, tapi saya punya pandangan ikut pandangan salafun saleh yang dengan ulama memposisikan diri sebagaimana yang Anda tanyakan tadi itu. Ada umara, ada ulama, tak boleh tercampur baur menjadi satu. Kalau tidak, kalau jadi satu, mana ulama? Bahkan kadang-kadang orang tak sebut ulama lagi, dan sebut kita ulama dari itu hilang, kecuali di kalangan penggemar dan peminat-peminat. Allahu a'lam. Pasti dijemput semua untuk makan di gerai-gerai yang ada di sekitar masjid. Dan siapkan bayarannya ikut lauk yang diminta dan yang dipesan oleh kita masing-masing. Kemudian yang kedua ada sana program Islam.